Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Virgil Zelindra, NIM J500-200-111. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian yaitu ekstremitas superior. Jadi, ekstremitas superior itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang mana yang pertama itu adalah cingulum memberi superior yang terdiri atas scapula dan clavicula. Dan yang kedua itu ada namanya itu liberalis superior, yang mana terdiri atas os antebrachii, dan os manus. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, ini pertama itu kita akan membahas dari materi yang cingulum memberi superior. Kalau kita lihat dari bagian atas, itu yang pertama itu os, ini namanya itu os clavicula. Kalau kita lihat dari superior, di sini ada sendi yang menghubungkan antara os clavicula dengan sterno, yaitu disebut dengan articulatio sternoclavicularis. Nah, yang di sini corpus itu badan dari clavicula. Yang di sini itu acromio, jadi sini yang menghubungkan dengan tulang belakang kita, yang berhubungan dengan os claviculae yang disebut dengan articulatio acromio clavicularis. Nah, ini dilihat dari bagian superior. Kemudian kalau kita lihat dari bagian inferior atau bagian bawah, ini ada semacam tonjolan yang disebut dengan tuberculum coronoidea. Dan di sini atau tuberculum coronoidea os claviculae. Kalau yang ini disebut juga dengan linea. Linea itu garis dari tonjolan. Ya, disebut dengan linea transpoezoidea. Dan di sini ada semacam celah atau cekungan yang memanjang yang disebut dengan sulcus musculis subclavi. Dan ini impersio ligamentia corto-os clavicularis. Nah, itu di bagian dari clavicula, os clavicula. Nah, ini kalau kita lihat dari anterior atau bagian atas, yang ini namanya itu adalah os scapula, os clavicula, dan ini juga os acromio. Dan di sini ada nama itu yang menghubungkan antara os acromio dan os clavicula yang disebut dengan articulatio acromio clavicularis. Nah, ini bagian yang kedua yaitu bagian os scapulae. Dilihat dari anterior atau depan. Yang ini namanya itu angulus superior. Ini bawahnya angulus inferior. Yang ini namanya margo superior os scapulae. Yang ini namanya itu margo medial, mendekati tubuh os scapulae. Yang ini margo lateralis atau yang menjauhi sumbu tubuh atau os scapulae atau os atau disebut juga dengan margo lateralis os scapulae. Yang ini fossa subscapularis os scapulae. Yang ini ada semacam cekungan, itu incisura os scapulae. Yang di sini ada leher dari scapulae, yaitu column scapulae. Nah, ini cavitas glenoidalis os scapulae. Dan di atasnya itu ada tonjolan yang disebut dengan tuberculum superior tuberculum superior glenoidal. Yang di bawah ini tuberculum inferior glenoidal. Nah, di sini ada tonjolan yang disebut dengan processus chronoideus. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian belakang atau di bagian posterior os scapula. Di sini juga angulus superior os scapulae, angulus inferior os scapulae. Dan di sini itu fossa supraspinata scapulae, os scapulae. Dan ini fossa infraspinata os scapulae. Nah, di sini ada semacam tulang os clavicula, yaitu spina
scapula, spina clavicula. Nah, yang ini Romeo. Yang ini lanjut di bagian dari humerus. Jadi ada sendi yang menghubungkan antara os clavicula, os scapula dan os humerus, yaitu disebut dengan articulatio humeri. Nah, di sini ada namanya itu kaput. Kaput itu yang melindungi dari yang menghubungkan dengan sendi terhadap os scapula. Ini namanya kaput humeri. Ini leher atau kolum anatomicum, leher yang mana menghubungkan dengan kaput. Jadi kalau di tangan, lehernya itu cuma segaris, beda dengan kaki atau femur, dia itu panjang. Yang ini namanya itu adalah tuber kaput humeri. Yang ini namanya adalah kolum anatomicum, ini kolum chirurgicum, ini tuberculum majus, ini tuberculum minus. Ini sulcus nervi radialis. Yang ini os humeri dan ini os humerus. Kenapa ini radialis? Karena nanti pas di bagian bawahnya ini ada semacam fossa. Nah, ini. Jadi di sininya adalah epicondylus medialis, ini epicondylus lateralis os humerus. Epicondylus medialis os humerus, epicondylaris lateralis os humeri. Yang ini juga namanya itu adalah fossa coronoidea, ini juga namanya itu fossa radial, ini trochlea humeri, ini capitulum humeri. Dan ini namanya adalah crista supra styloideus medialis. Ini crista supra styloideus lateralis yang mendekati sumbu tubuh dan menjauhi sumbu tubuh. Berarti tangan ini posisinya di bagian posterior, tepatnya di dextra. Nah, ini lebih jelas. Ada namanya itu takik. Takik itu yang menghubungkan antara supraspinata os scapulae dan infraspinata os scapulae. Itu takiknya di sini. Nah, kemudian ini kalau os humerus atau di bagian dari brachium dilihat dari dari anterior atau depan. Nah, di sini ada namanya itu kaput humeri. Ini namanya itu kolum anatomicum, ini namanya tuberculum majus, tuberculum minus, ini namanya itu adalah berarti leher berarti kolum chirurgicum, ini namanya itu sulcus intermedia humeris, ini tuberculum majus, tuberculum minus, ini ada namanya itu tuberculum deltoidea atau tonjolan dari deltoidea, ini os humeri. Nah, yang bagian ini yaitu fossa dari atau lubang yang ada di coronidea, ini radial, ini trochlea humeri, ini capitulum humeri, ini epicondylus medialis os humeri, ini juga epicondylus radialis humeri, ini yang radial. Ini posisinya di dextra tangan karena radialnya di sini. Karena di sini ada fossa radii. Kemudian di sini juga ada namanya itu kaput humeri, dan di sini leher kolum anatomicum, ini tuberculum majus, kolum chirurgicum, ini namanya itu sulcus nervi radialis, yaitu alur dari celah nervi di radial. Nah, ini namanya itu os radial. Kemudian ketika tangan kita lihat dari bagian posterior, ini juga kolum kaput humeri, ini kolum anatomicum, kolum chirurgicum, ini namanya tuberculum majus, tuberculum minus, dan ini
namanya tuberculum majus, ini namanya itu Crista epicondylaris medialis, ini Crista supracondylaris medialis, ini ini namanya tuberculum, ini namanya itu Crista, di sini Crista. Berarti ini namanya itu Crista supracondylaris medialis ini berarti tuberculum majus, tuberculum minus. Ini supracondylaris medialis, supracondylaris lateralis. Nah, kemudian di sini ada semacam cekungannya, itu tempatnya tuh fossa dari Coronoidea. Nah, ini bukan Coronoidea lagi karena dilihat dari posterior, berarti os olecranon atau fossa olecranon. Di sininya ini tuberculum, berarti ini Trochlea humeri, ini epicondylaris medialis lateralis humeri, ini epicondylaris lateralis os humeri. Nah, kemudian ini ketika tangan kita dilakukan fleksi dan ekstensi, gerakan menekuk dan melurus, di situ di bagian posterior tangan terlihat semacam lubang yang disebut dengan fossa olecranon. Nah, di sini ada Crista supracondylaris lateralis, Crista supracondylaris medialis os humeri. Berarti kenapa ini bagian medial? Karena di sini ada semacam tonjolan yang yang menghubungkan dengan, berarti di sini kan kita lihat dari bagian posterior ya. Nah, di situ berarti ada sebelahnya di sini ada tonjolan sebagai ini penandanya. Itu yang dinamakan dengan processus coronoideus. Maka karena processus coronoideus sebelah kanan, otomatis ini yang medialnya atau Crista supracondylaris medialis os humeri. Yang ini Crista supracondylaris lateralis os humeri. Ini fossa olecranon, ini capitulum humeri. Itu. Dia lanjut di bagian di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian os humeri, dan di sini ada masuk ke bagian yaitu antebrachium. Antebrachium itu ya terdiri atas os radii dan ulna. Nah, di bagian ini ada di sini namanya itu fossa. Fossa itu adalah lubang yang ada di Coronoidea. Fossa Coronoidea, ini fossa radii, ini capitulum humeri. Ini Trochlea humeri, ini capitulum humeri, ini epicondylus lateralis os humeri, epicondylus medialis os humeri. Kenapa ini medial? Karena di bawahnya ini ada radii. Yang di sini. Kenapa ini radii? Berarti ini adalah os radius, ini os ulna. Kenapa di sini bisa dikatakan bagian medial? Karena yang menjadi titik sentral itu adalah karena os ulna ini lebih proksimal terhadap tubuh dan os radii ini lebih distal terhadap tubuh. Dan di sini juga ada processus coronoidea. Nah, ini namanya itu Crista supracondylaris superior. Supracondylaris. Jadi ini namanya itu Crista supracondylaris lateralis os humeri. Yang ini supracondylaris lateralis os humeri. Dan ini condylus humeri majus supracondylus, yang ini juga condylus minusnya. Nah, yang ini adalah os radii, ini kaput radiinya os radii, ini kolum radii atau kolum radii os radii, ini tuberantia os radii. Nah, ini incisura ulnaris dan tuberantia ulnaris. Dan di sini ada semacam sendi yang menghubungkan antara mereka yang disebut dengan articulatio radii ulnaris proximal, atau di sini juga articulatio humeri, articulatio ulnaris humeri. Ini articulatio radii humeri. Ini kalau dilihat di bagian anterior. Kalau kita lihat di bagian posterior, ini ada namanya itu os olecrani. Yang ini namanya itu fossa olecrani.
Nah, yang di sini sulcus nervi ulnaris. Yang di atas tadi sulcus nervi radialis. Nah, ini nama yang sebelah kanan ini adalah prosesus atau disebut juga dengan yaitu di bagian kanan. Berarti karena ini bagian kenapa ini dikatakan epicondylus medialis os humeri? Karena medial itu mendekati tubuh, karena di sini bawahnya ada os radial. Nah, di sini ada os olecranon. Nah, seperti inilah gambar dari os radial. Nah, di os radial ini ada kaput, kolom, tuberositas. Jadi ini namanya itu kaput radii os humeri. Ini kolom radii os radii. Ini tuberositas radii os radii. Ini margo radii os radii. Ini sulcus nervi radii. Nah, di sini ada namanya itu ada tonjolannya disebut dengan prosesus coronoideus yang bersejajar dengan pollex atau jari jempol. Nah, kemudian dia sama kayak ulna, cuman bedanya ulna itu lebih proksimal. Kalau radial itu lebih distal. Nah, ini articulatio humeri radia, articulatio humeri ulna. Nah, di sini ini adalah kaput radii, kolom radii, ini fossa olecrani, ini os olecrani, ini crista epicondylus medialis, ini namanya itu adalah atau disebut juga dengan yaitu os olecrani. Yang ini os olecrani. Nah, yang bagian ini epicondylus medialis tubuh. Nah, ini articulatio-nya yang warna biru, yaitu articulatio humeri ulnaris, articulatio humeri radialis, atau digabungkan articulatio radii humeri radialis. Jadi itu termasuk di bagian regio cubiti. Nah, kemudian di regio manus atau tangan itu ada di sini yaitu os radii, os ulna. Terus di sini ada sendi yang menghubungkan antara antebrachium dengan os manus, yaitu disebut dengan articulatio radii ulnaris distal atau menjauhi semu tubuh. Nah, lanjut di bagian manus. Di bagian manus dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu os carpi, os metacarpi, os digitorium. Yang os carpi atau bagian atas itu disingkat dengan SLTP. Ini os scapuideum, ini os lunatum, ini os perifer, ini os triquartum, ini os perifer. Kemudian os trapoid, ini namanya itu os trapoideum, ini os trapezoideum, dan ini namanya os humatum dan dan di sini namanya itu adalah TTCA, berarti humatum dan humatum. Nah, ini kalau kita lihat dari atas atau superior, yang mana ini adalah bagian dari yang ini adalah bagian dari os carpi, yang ini metacarpi yang terdiri atas kaput, bungkas, dan distal. Dan di sini ada namanya itu os atau disebut juga os distal, yaitu phalanges atau os digitorium, yang mana terdiri atas phalanges. Phalanges itu ada 5 disingkat dengan PIMAM. P itu pollex, I itu index, M itu medium, dan A itu annularis, dan M itu jari nah itu kan. Nah, jadi disingkat aja dengan PIMAM, pollex, index, medius, annularis, dan minimus.
Jadi poleks itu jari jempol, indeks itu jari telunjuk, M itu median. Mungkin itu pada bagian manus yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.